Shalom. Mungkin kebanyakan dari saudara-saudara baru kali ini bertemu dengan saya. Saya Romo Daniel Diabro, Ketua Umum dari Gereja Ortodoks Indonesia dan pendirinya. Mungkin saudara tanya ini apa sih Gereja Ortodoks ini? Aliran baru lagi? Bukan. Saya cerita dulu saudara ya, supaya saudara tahu peta ya, supaya saudara tahu peta dari sejarah gereja. Di Indonesia kita tahunya hanya dari gereja Katolik, kalau tidak macam-macam aliran dari gereja Protestan, gitu kan? Kalau nggak Katolik ya Protestan, entah Protestan ini Protestan Pentecostal atau Protestan Reform, tapi semua itu Protestan. Tapi sebenarnya kalau dalam di dunia bukan hanya ada Katolik dan Protestan saja. Ada Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Sejarahnya gimana? Saya berikan sedikit sejarah ringkas saja. Sesudah Yesus naik ke surga, lalu para rasul tersebar di mana-mana, mengabarkan Injil, baik ke wilayah timur maupun ke wilayah barat. Coba kita baca dalam Markus pasal 16. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-20. Dikatakan begini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya, yaitu menyertai para rasul. Yesus itu bukan orang Barat, orang Asia. Asia Barat maksudnya, yaitu orang Yahudi. Para rasul pun bukan orang Barat, bukan dari Eropa, orang Timur juga. Oleh karena itu pada asal mulanya kekristenan itu agama Timur, bukan agama Barat. Lalu dari Timur ini kekristenan tersebar ke Barat juga. Sebagaimana kita lihat dalam Kisah Rasul, kekristenan akhirnya tersebar ke Eropa. Sehingga kekristenan waktu itu tersebar dari timur ke barat. Waktu itu kekristenan cuma satu. Dan yang diyakini oleh orang Kristen waktu itu sama, baik di timur atau di barat. Dan orang Kristen itu, orang yang percaya pada Yesus itu pertama kali disebut Kristen di Antiokhia, di timur, karena Antiokhia itu di Syria. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Tolong bacakan. Pak Rahmat, bantu saya bacakan. Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya, Kisah para Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Nah, sekarang keliru. Kristen itu Protestan, kalau Katolik bukan Kristen itu kan sekarang. Padahal nama Kristen itu bukan namanya Protestan. Protestan belum ada di zaman itu, abad pertama. Karena Protestan keluar muncul tahun berapa? 1517. Ini yang disebut Kristen ini di Antiokhia ini abad berapa? Abad 1. Jadi belum ada orang Protestan.
Yang disebut Kristen adalah gereja mula-mula. Itu nama dari gereja mula-mula. Jadi awalnya disebut Kristen artinya pengikut Kristus. Lalu para rasul ini sebelum mereka meninggal, mereka mentahbiskan orang-orang untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang mereka dirikan. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 23. Kisah Rasul pasal 14 ayat 23. Tolong mendengar, Pak Rahman. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan. Terima kasih. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua. Penatua di sini bukan artinya majelis gereja. Kita pikir kalau penatua itu sintua kalau di gereja KBP, artinya majelis gereja, bukan. Ini gembala gereja. Saya bacakan ya, bahasa aslinya. Pernah dengar Alkitab dalam bahasa aslinya? Saya bacakan supaya dengar bahasa aslinya. Hirotoni sandes de actis kat eklesia. Mereka mentahbiskan di tiap-tiap eklesia, tiap-tiap gereja. Presbiterus, presbiter. Jadi yang ditahbiskan oleh para rasul di tiap-tiap gereja pada waktu itu disebut sebagai presbiter. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penatua. Nah, presbiter ini siapa? Kita baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2. Kita baca Kisah Rasul 1 Petrus pasal 1, 2 ayat pasal 5 ayat 1 dan 2. Kalau bacakan 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Nah, ini ketuanya para rasul yang ngomong ya, Petrus. Aku sebagai teman penatua dan Aku sebagai penatua, teman penatua. Coba perhatikan. Kalau saya baca dalam bahasa aslinya, bunyinya begini. Presbiter keluarlah 3 kata-katanya. Ini bunyinya. Presbiterus un en imin para kalu. Aku memohon kepada presbiter di antara kamu. Sim presbiteros. Aku yang adalah sesama presbiter. Jadi kalau gitu nggak mungkin ini hanya sekedar majelis jemaat. Petrus itu ketuanya para rasul. Dan dia mengatakan bahwa dia sesama presbiter. Berarti kalau itu presbiter itu bukan yang sekedar majelis. Apalagi kita lihat tugasnya ayat 2. Apa tugasnya? Gembalakanlah kawan domba Allah. Nah, presbiter itu tugasnya apa? Menggembalakan. Berarti yang disebut presbiter, kalau kita baca dalam Kisah Rasul dan beberapa surat Paulus, ada kata-kata penatua, itu adalah gembala gereja. Ya, kalau bahasa Protestannya pendeta gitu. Tapi kata pendeta itu tidak ada dalam Alkitab. Itu kata pinjaman dari agama Buddha. Sebab istilah pendeta itu istilahnya orang Hindu, istilahnya orang Buddha. Jadi kalau dalam Alkitab sampai botak kita cari dari Kejadian sampai Wahyu, kata pendeta tidak ketemu.
yang ketemu adalah presby. Jelas ini ya. Nah, para presbiter ini mereka adalah pelanjut dari para rasul. Karena para rasul nggak mungkin lah lalu mengabarkan Injil, membuka jemaat, lalu tinggal di jemaat itu dan mungkin, karena tugasnya adalah untuk menyebar kemana-mana. Maka ditabiskan orang-orang ini untuk mewakili mereka menjadi gembala di tiap-tiap gereja. Nah, di atas presbiter ada yang namanya penilik jemaat. Kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perhatikan ini. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Gelar ini pun asing bahkan di antara orang Protestan. Kenapa? Dalam Protestan modern pun nggak ada gelar ini. Penilik jemaat itu tidak ada. Ketua Sinode ada, Eporus ada, tapi penilik jemaat itu apa? Padahal itu gelar dalam Alkitab. Mari kita baca 1 Timotius 3 ayat 1. Pistos Ologos, benarlah perkataan ini. Is barang siapa episkopis orainite yang mengendaki jadi episkopos. Kalau ergu epiti dia mengendaki pekerjaan. Jadi yang diterjemahkan sebagai penilik jemaat itu bahasa aslinya adalah episkopos. Dan sering kata episkopos itu osnya diambil, jadi episkop. Sering E-nya juga diambil jadi biskop. Akhirnya diucapkan dalam bahasa Inggris menjadi bishop. Ini bishop. Orang Arab mengucapkannya. Ya, karena Antioquia itu di tanah Arab, jadi jangan heran kalau orang-orang Kristen di Timur Tengah kalau ibadah ya bahasa Arab. Arab itu tidak identik dengan Islam. Orang Kristen yang di Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab, ya. Namanya suruh bahasa apa? Suruh bahasa Batak di sana, ya tidak mungkin lah. Ya bahasa Arab lah, karena itu bahasa mereka. Nah, orang Arab menyebut episkop ini sebagai al-uskuf. Lalu diucapkan oleh Indonesia jadi uskup. Jelas? Jadi istilah uskup itu berasal dari kata episkopos. Itulah pimpinan para presbiter. Di bawahnya adalah di calon presbiter yang disebut diakon. Jadi diakon itu bukan majelis bagian sosial. Diakon itu menurut Alkitab adalah calon imam, calon presbiter. Makanya kalau kita kembali kepada 1 Timotius 3 ayat 1 tadi, kalau bacakan lagi 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang ini. Lalu ada syaratnya. Syaratnya ini. Lalu ayat 8. Pasal yang sama ayat 8. Demikian juga diaken-diaken harusnya. Dengan kata-kata demikian juga. Berarti ini kelanjutan ayat 1. Kalau ayat 1 berbicara tentang rohaniwan, berarti ayat 8 ini juga rohaniwan gitu. Jadi diaken itu bukan majelis bagian sosial. Itu calon presbiter, di bawahnya uskup.
Jadi kalau kita melihat Alkitab, setelah para rasul, dan apalagi setelah para rasul meninggal, gereja tidak langsung hilang baru ditemukan Luther. Itu cara pemikiran sejarah yang salah. Gereja tetap ada, dituntun oleh para episkop, para presbiter, dan para diakon. Akhirnya gereja yang tadinya di tanah Israel ini keluar ke wilayah Yunani Romawi, dipimpin oleh para episkop ini. Akhirnya karena para episkop ini menduduki tempat-tempat penting di ibu kota yang besar, maka episkop yang memiliki wilayah yang lebih luas dengan presbiter atau yang lebih banyak, akhirnya mereka disebut sebagai episkop agung atau uskup agung. Episkop yang memimpin di satu ibu kota yang besar disebut metropolitan, karena ibu kota. Waktu itu sampai abad keempat ada 3 pusat penting dari kekristenan yang masih satu waktu itu. Tadi kita lihat ada kekristenan di barat dan di timur. Kekristenan di barat berpusat di Roma. Kekristenan di timur berpusat di Alexandria, Mesir, dan di Antiochia, Syria. Sehingga waktu itu ada 2 wajah kekristenan. Wajah barat dan wajah di timur. Dengan wajah barat berpusat di Roma, dan uskupnya yang tertinggi di kota Roma itu disebut sebagai papas. Bahasa Latin. Menjadi bahasa Indonesia paus. Artinya bapak. Jadi paus itu bukan nama semacam ikan, itu bukan loh ya. Bukan paus itu, bukan. Paus itu ucapan Indonesia untuk bahasa Latin papas, artinya bapak. Bapak rohani dari umat maksudnya. Jelas ini ya. Ada 2 yang bergelar paus. Pimpinan di Roma dan pimpinan di Alexandria di Mesir. Sampai sekarang. Nah, akhirnya abad keempat tahun 312, Kaisar Konstantinus bertobat menjadi Kristen, sehingga menghentikan penganiayaan terhadap orang Kristen. Dan apa saja yang disita oleh pemerintah Roma dikembalikan ke gereja. Dan akhirnya Konstantinus menginginkan suatu ibu kota yang baru yang bersifat Kristen. Akhirnya dia mendirikan kota kedua sesudah Roma, yang terletak berbatasan antara Yunani dan Turki sekarang, di Selat Bosporus. Kota itu bernama kota Konstantinopel. Sehingga waktu itu Gereja Negara Roma punya 2 ibu kota. Ibu kota yang lama di Roma dan itu memiliki ibu kota baru di Konstantinopel. Yerusalem tadinya pusat kekristenan. Pada tahun 70 digempur oleh Jenderal Titus dari Roma, sehingga kota itu rata dengan tanah, dan kota itu namanya diubah menjadi Aelia Capitolina, dan bait Allahnya dihancurkan sesuai dengan nubuat Kristus di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Matius 24 ayat 1 dan 2. Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju
kepada bangunan-bangunan bait Allah. Nah, jadi mereka sudah melihat bangunan-bangunan itu bait Allah itu. Ayat 2, Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. maksudnya semua bangunan itu, ya tak? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu. Artinya temboknya tidak akan tetap berdiri. Terus Semuanya akan diruntuhkan. semuanya akan diruntuhkan. Dan membuat ini tepat, ini Yesus berbicara tahun 33 Masehi. Dan tepat pada tahun 70 Masehi, ketika terjadi pemberontakan orang Yahudi kepada pemerintah Roma mengirimkan tentara ke Yerusalem, dipimpin Jenderal Titus. Yerusalem dihancurkan runtuh seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bait Allah akhirnya diganti menjadi kuil untuk penyembahan dewa Apollo. Kota Yerusalem diubah menjadi kota Aelia Capitolina. Itulah sebabnya sejak saat itu Yerusalem tidak menjadi pusat apa-apa. Orang Kristen akhirnya di bawah perlindungan keuskupan di Kaisaria dekat dengan Yerusalem. Nah, baru sesudah bertobatnya Konstantinus ini, ibunya bernama Putri Helena. Dia sangat saleh. Dia ingin mengunjungi berziarah ke tempat di mana Tuhan Yesus pernah hidup. Akhirnya dia ingin kota itu dibangun kembali. Barulah oleh keinginan Putri Helena ini dan atas biaya Kaisar Konstantinus, kota Yerusalem dibangun kembali. Sehingga ada dua kota penting dibangun, yaitu ibu kota kerajaan Romawi sebelah timur, Konstantinopel, dan kota asal di mana Yesus memulai kehidupannya, Yerusalem. Sehingga pada akhirnya kalau dua kota itu ditambahkan sebagai pusat kemudian dari kekristenan yang masih satu waktu itu. Sehingga waktu itu kekristenan punya 5 pusat. Barat 1 di Roma, timur 4 di Konstantinopel, di Alexandria, di Antioquia, dan di Yerusalem dengan urutan seperti itu. Untuk masa 1000 tahun yang pertama, gereja timur maupun gereja barat yang berpusat di Roma dan yang berpusat di 4 kota tadi itu masih merupakan satu gereja. Dan gereja yang satu ini pada abad kedua, seorang pemimpin dari gereja Antioquia yang bernama Ignatius, dia muridnya langsung Rasul Yohanes. Dan menurut sejarah, dia adalah salah satu anak kecil yang diberkati oleh Yesus. Dialah yang akhirnya menjadi pimpinan gereja di Antioch. Dia pengganti yang ketiga dari Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus tadinya di Yerusalem, lalu pindah ke Antioquia. Selama 7 tahun dia memimpin gereja di Antioquia, lalu pindah ke Roma. Dan dia meninggal di Roma pada tahun 67, disalib dengan kepala terbalik oleh Kaisar Nero. Ya, saudara perlu tahu ini sejarahnya kekristenan. Kalau kita tidak tahu sejarah asal mulanya, malu dengan orang sebelah. Mereka tahu siapa masa kita tidak tahu. Nah, akhirnya Ignatius ini pada waktu masih penganiayaan, sebelum pertobatan Konstantinus, dia mau dianiaya dengan diadu dengan singa lapar. Dalam perjalanannya,
menuju ke pembantaian itu, dia menulis 7 buah surat yang masih ada sekarang. Saya punya di perpustakaan. Ada terjemahnya bahasa Inggris, sebagian sudah saya terjemahkan bahasa Indonesia. Dengan membaca surat Ignatius ini kita jadi tahu gereja mula-mula itu bagaimana, hidupnya gimana, acaranya bagaimana. Jadi sebenarnya gereja mula-mula tidak pernah hilang, gitu. Ya, baru ditemukan Luther tidak menemukan apa-apa. Luther menciptakan gereja baru, sebenarnya kita menemukan apa-apa. Nah, disitulah dijelaskan tentang pentingnya kedudukan episkop, presbiter, dan diaken tadi. Bahwa mereka lah yang memimpin dari gereja selama itu. Dan pentingnya perjamuan kudus, yang oleh Ignatius dikatakan perjamuan kudus adalah obat ketak binasa. Jadi bukan yang sekedar lama, seperti yang diyakini orang-orang Kristen modern dan sekarang. Gereja perubahan dan perjamuan. Nah, untuk waktu yang lama ini dialah yang menyebut gereja yang disebut Kristen tadi sebagai Katolik. Kata Katolik itu bahasa Yunani kaf, artinya sesuai dengan, holon, artinya keseluruhan. Katholon menjadi kata katholiki dalam bahasa Yunani, yang artinya sesuai dengan kepenuhan dan keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan wahyu Allah. Artinya gereja itu ajarannya sesuai dengan keseluruhan wahyu Allah, tidak ada kekurangan apa-apa di dalamnya, utuh di situ, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Itu loh artinya Katolik. Itu bukan nama agama awalnya. Itu adalah nama sifat dari gereja. Jadi gereja yang disebut Kristen awalnya itu sebagai pengikut Kristus itu juga disebut gereja Katolik pada abad sampai abad kedua. Lalu ada seorang lagi muridnya para rasul yang bernama Irenaeus. Irenaeus itu juga muridnya Rasul Yohanes, bukan cucunya, cucu murid. Bapak rohaninya yang bernama Polikarpus, dia uskup dari Smyrna itu sekarang. Itu murid langsungnya Rasul Yohanes. Dan dia punya murid namanya Irenaeus ini. Irenaeus menulis buku tebal melawan bidat-bidat. Jadi kalau saudara ingin tahu bidat-bidat di Jawa Timur, saudara punya buku. Saya punya bukunya. Menjelaskan bidat apa supaya kita tahu akhirnya bahwa pemikiran baru yang disangka baru muncul itu ternyata sudah ada dari zaman dulu. Barang siapa tidak mempelajari sejarah akan tergelincir kepada kesalahan yang sama karena tidak tahu bahwa itu pernah ya. Nah, Irenaeus ini yang mengatakan gereja dengan nama ortodoks. Dari kata Yunani orthos artinya lurus, doxa artinya pengajaran. Ortodoks artinya pengajaran yang lurus sebagai lawan ajaran bidat-bidat yang dilawan oleh Irenaeus yang disebutnya sebagai heterodoks. Jadi ortodoks itu lawannya bukan modern, lawannya bukan baru, bukan kaku, kolot, bukan itu artinya. Ortodoks bahasa Yunani artinya ajaran yang lurus sebagai lawan dari heterodoks atau ajaran yang menyimpang. Jadi nama Kristen, nama Katolik, nama Ortodoks itu nama gereja purba yang hanya satu waktu itu. Jelas ya? Untuk selama 1000 tahun, gereja yang berpusat di barat di Roma dan gereja yang timur dengan 4 pusatnya itu merupakan satu gereja, ajarannya sama, ibadahnya satu sama lain sama. Kemudian mungkin ada beda sana sini karena bedanya temperamen bangsa. Tapi pada umumnya sampai akhirnya 1054 terjadi masalah
ketegangan antara gereja timur dan gereja barat, akhirnya terjadi perpecahan pada tanggal 10 Juni 1954. Gereja barat dan gereja timur pecah. Gereja barat itulah yang akhirnya terkenal sebagai gereja Roma Katolik. Gereja timur itulah yang akhirnya terkenal sebagai gereja Ortodoks. Jelas? Jadi gereja Ortodoks itu bukan gereja baru, itu gereja purba yang berkembang sebelah timur. Gereja Katolik adalah gereja purba yang berkembang di sebelah barat. Setelah perpecahan itu antara gereja timur dan gereja barat, 500 tahun kemudian setelah perpecahan barat dari timur ini, terjadi perpecahan lagi dengan munculnya seorang pastor yang namanya Martin Luther, melakukan protes terhadap apa yang dianggapnya sebagai kesalahan di dalam gereja waktu itu. Lalu pecah menjadi gerakan Protestan. Tahun berapa? 1517. Nah, karena gerakan Protestan itu tidak punya satu pemimpin, tidak punya satu pimpinan. Gerakan ini akhirnya pecah dari Luther, nanti dilawan Calvin dilawan Zwingli lagi dalam minum Simon, dan macam-macam. Akhirnya gerakan Protestan itu terpecah. Yang menurut catatan sekarang di Amerika itu sudah ada 53.000 aliran Protestan. Jelas ya? Jadi tahu sekarang ya. Nah, sekarang gerakan Pentakosta secara khusus, termasuk gereja Sidang Jumat Allah. Pada tahun 1901 di kota Topeka, negara bagian Kansas, saya sudah sana. Ada sekolah Alkitab dengan dosennya seorang kulit hitam, namanya bernama Phil Parsons. Dia mempunyai latar belakang aliran Metodisme yang berasal pecahan dari gereja Anglikan di Inggris. Gereja Anglikan adalah gereja tadinya di bawah Paus di Roma, tetapi Raja Henry ke-8 ingin menceraikan istrinya, dilarang Paus, ingin kawin baru, ya Paus tidak mengizinkan. Terus hukum gereja tidak boleh, nggak ada penyebabnya kalau diceraikan. Dia marah, akhirnya dia putuskan hubungan gereja yang di negaranya dengan Sri Paus di Roma, dan dia mengangkat dirinya sebagai pimpinan kepala gereja. Teologinya sama dengan teologi gereja Protestan, praktek-prakteknya sama dengan Katolik. Orangnya pastornya disebut Romo. Jadi bingung, ini gereja apa sih? Ya, Anglikan. Luarnya modelnya Katolik, tapi pimpinan ajarannya adalah ajaran Protestan. Nah, dari sini akhirnya muncul lagi pecahan-pecahan. Salah satu pecahan dari gereja Anglikan adalah gereja bala keselamatan yang pakai bukan baju-baju kayak tentara itu. Gereja Metodis, gereja Baptis. Itulah beberapa pecahan dari gereja Anglikan. Nah, Phil Parsons yang di Topeka, Kansas itu mempunyai latar belakang gereja Metodis. Apa sih ciri khas ajaran Metodis? Sebenarnya nggak beda dengan Protestan lainnya. Hanya ajaran dari gereja Metodis ini percaya bahwa di samping anugerah keselamatan yang diberikan kepada orang yang percaya pada Yesus, juga anugerah pengudusan. Itu disebut sebagai anugerah kedua sesudah keselamatan. Di mana menurut pendirinya John Wesley, bahwa setelah orang diselamatkan, orang dapat menerima pengudusan total dia dalam hidup ini juga.
Itu teorinya begitu. Tetapi Filfarsyad tidak mengalami itu. Yang disebut berkat kedua pengudusan total itu yang gimana? Akhirnya diajak mahasiswa-mahasiswanya, mari kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberitahu berkat kedua itu yang gimana. Ternyata saudara-saudara, dalam usaha untuk mencari berkat yang kedua itu, tiba-tiba salah satu muridnya itu ngomong bahasa-bahasa yang tidak dimengerti gitu loh. Wah, kaget ini apa ini? Ini apa? Mungkin ini berkat kedua itu. Dia kan orang politik. Dia mengatakan, ini bahasa Mandarin. Lu bahasa Mandarin dari mana? Dia tahu, orang sendiri dia tidak tahu bahasa Mandarin. Hanya duga-duga. Akhirnya gerakan ini meledak. Terutama setelah itu dibawa ke California di tempat namanya Azusa Street. Di sini berkembang gerakan. Nah, dalam perkembangannya kemudian terjadi perpecahan. Mereka perlu tidak mungkin hanya jadi gerakan ini, perlu ada organisasi. Disitulah munculnya awal dari gerakan Pantekosta atau Pentakosta tahun 1901. Lama kemudian terjadi konferensi di antara orang ini membentuk komunitas. Ternyata terjadi perpecahan antara mereka yang masih tetap mempercayai Tritunggal dan mereka yang menolak Tritunggal dan mengikuti apa yang disebut ajaran oneness. Yang percaya Allah ya Yesus ya Allah. Yesus itu benar. Dan mereka membentuk aliran sendiri yang tetap percaya Tritunggal, itulah yang disebut sebagai Gereja Sidang Jemaat Allah di dalam bahasa Indonesia. Dia Assembly of God. Itu yang percaya Tritunggal. Yang tidak percaya Tritunggal itu disebut gereja The Church of God in Christ, gerejanya Allah di dalam Kristus. Di Indonesia ada. Hanya pengaruhnya kelihatannya kemudian muncul juga di Indonesia karena ada aliran-aliran Pantekosta ini yang juga percaya seperti itu. Jelas ini ya. Ini tahun 1901. Nah, gerakan ini awalnya tidak disenangi oleh Protestan tradisional, Protestannya Calvin, Luther. Tapi pada tahun 1968 di Universitas Duquesne di Pittsburgh, di mana saya pernah tinggal di sana agak lama, jadi universitasnya ada di tengah kota. Di antara mahasiswa di situ, ini sekolah Katolik sebenarnya. Ada yang mengalami apa yang kemudian dikenal sebagai baptisan Roh Kudus. Dan inilah munculnya aliran karismatik. Aliran karismatik adalah gerakan Pantekosta yang berkembang di antara orang-orang non-Pantekosta. Itu awalnya. Sampai tahun 70 mereka masih berkibar, tapi kelihatannya sekarang melebur. Tidak bisa dibedakan antara Katolik dan antara Pantekosta dan karismatik. Sama saja. Jelas ini ya? Nah, di samping itu muncullah di dalam kalangan Protestan ini aliran yang disebut aliran sempalan. Munculnya dari Protestan tapi tidak bersifat Protestan lagi. Apa ini? Saksi Yehova dan Mormon. Itulah aliran-aliran sempalan. Jelas ya sekarang? Jadi dalam dunia ini kekristenan itu bukan hanya Katolik dan Protestan dengan segala alirannya saja. Tetapi ada Katolik, ada Protestan yang semuanya berasal dari tradisi Barat. Dan ada Ortodoks yang berasal dari Gereja Timur yang mempunyai cara pandang yang berbeda yang tetap mempertahankan ajarannya para rasul dari dulu sampai sekarang.
Jadi sekarang tahu ya saudara, gereja ortodoks itu apa? Gereja ortodoks adalah gereja purba yang berkembang di timur. Jelas ini ya? Negara Kristen Timur ini tadinya disebut negara Bizantium. Akhirnya pada tahun 1543 diserbu oleh bangsa Turki. Ambruk negara Kristen ini dijadikan negara Islam bernama negara Turki. Itu dulu adalah negara Kristen Timur. Ibu kota Konstantinopel diubah menjadi kota Islam bernama Istanbul. Negaranya diubah jadi Turki, ibu kotanya diubah jadi Istanbul. Ya jelas ya saudara ya? Jadi sekarang saudara perlu tahu, kalau mau belajar ortodoks harus tahu sejarah, kalau enggak bingung, ini dari mana ini? Protestan ya bukan keluarga bersama reformasi. Katolik dalam arti Katolik Roma yang enggak pusatnya bukan di Roma. Jelas ya? Berarti ortodoks adalah entitas pada dirinya sendiri. Berarti di dunia ini ada 3 kelompok Kristen. Kelompok Barat itu Katolik dan Protestan, kelompok Timur itu ortodoks. Nah, meskipun gereja ortodoks itu satu ajarannya, tetapi mempunyai wilayah administrasi yang berbeda-beda. Bukan ajaran, wilayah administrasi. Gereja Ortodoks Rusia pusatnya di Moskow. Gereja Ortodoks Konstantinopel masih ada, hanya kecil di negara Moskow. Gereja Ortodoks Serbia, Gereja Ortodoks Antiochia masih ada itu. Gereja Ortodoks Yerusalem masih ada sama sekali. Hanya tidak dikenal karena selama ini dijajah Islam. Taunya orang dari luar itu negara Islam, nggak tahu di dalamnya ada orang-orang Kristen. Ngerti ya? Nah, gereja Katolik ya karena perkembangan keyakinan di Barat bahwa satu-satunya pengganti rasul hanya Rasul Petrus di Roma, sehingga mereka tidak memperdulikan pengganti-pengganti yang lain gitu. Hanya fokus pada Paulus di Roma, sehingga mereka pun tidak banyak mengenal tentang gereja ini. Jelas ini ya. Nah, jadi saya dari Indonesia. Saya dulu di Karismatik. Saya tadinya Muslim. Saya menjadi Kristen ketika saya SMA dan saya berkecimpung di Karismatik. Saya kuliah di Korea Selatan sejak tahun 79 dan di sana saya menemukan gereja terus karena saya mencari. Yang asli itu gimana, akarnya gimana lah, di situ saya bertemu dengan ortodoks. Karena saya pusing dengan macam-macam ajaran yang saling bertentangan dan sama satu dengan yang lain. Kalau Allah itu satu, Roh Kudus satu, Yesus satu, Alkitab satu, kenapa begitu banyak ajaran? Itu pikiran saya. Aslinya gimana? Setelah saya bertemu gereja ortodoks justru di Korea dengan satu bukti. Dari Korea saya pergi ke Yunani untuk belajar bahasa Indonesia. Dari Yunani saya melanjutkan kuliah di Amerika dan saya dibaptiskan sebagai imam, sebagai presbiter ortodoks yang pertama putra Indonesia asli di zaman modern ini di Amerika. Akhirnya dari Amerika saya kembali ke Indonesia dan saya tidak tahu harus kemana. Waktu itu saya pergi ke Bukit Doa di Ungaran itu namanya apa itu. Saya puasa 3 hari di situ. Saya minta ini Tuhan, saya harus di mana? Jakarta, Surabaya, Solo kah? Akhirnya saya merasa dibimbing Tuhan untuk memulai di Solo. Di Solo lah mulainya misi dari gereja ortodoks yang saya mulai pada tahun 1988. Nah, tadinya bingung mau ini Protestan bukan, Katolik bukan, mau ditaruh di mana gitu. Nah, waktu akhirnya saya membentuk satu yayasan. Dari yayasan ini karena
banyak orang dibaptis nggak ada tukang bawah, nggak ada wadahnya, nanti gimana? Yayasan inilah akhirnya yang saya daftarkan ke pemerintah dengan macam-macam masalah akhirnya oleh mujizat Tuhan yayasan ini diterima oleh pemerintah, ditaruh karena di Katolik, akhirnya Katolik mengatakan kami hanya melayani yang berada di bawah Paulus. Protesan saya ditanya, percaya Alkitab enggak? Percaya Yesus enggak? Kalau kalian dapat Alkitab dari mana? Kalau nggak ada gereja terus, mana ada Katolik ya? Ini nenek moyangnya kok ya? Oh iya ya, akhirnya mereka berpikir. Tapi belum bisa diterima. Tapi dengan mujizat Tuhan pada akhirnya kami diterima di bawah, ditaruh oleh pemerintah di bawah jenderal Departemen Kristen. Daripada ini berkembang tapi tidak ada wadahnya, kita bukan saja juga tidak jadi masalah, asalkan dalamnya tetap kami bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh gereja. Itulah akhirnya tahun 1991 gereja Ortodoks diterima secara resmi oleh pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jelas ya? Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun dari tahun berapa? 91 sih kami diterima. Sekarang berarti 30 tahun. Ya, waktu saat itu saya masih muda ya, masih hampir 30-an. Baik, jadi ini perlu saya jelaskan untuk saudara tidak tanya-tanya. Nanti kalau keluar sudah tahu itu gereja Ortodoks itu gereja Korban di Timur, sudah tahu sekarang ya. Nah sekarang yang saya diminta sekarang adalah untuk berbicara tentang Tritunggal dan tentang Kristologi, betul itu Pak? Saya kira saudara meminta orang yang tepat. Mengapa? Sebab Tritunggal dan Kristologi itulah dua dogma dasar gereja. Dogmanya cuma dua itu saja. Lain-lainnya hanya penjabaran dari dua. Nah, kalau gitu makanya kita berbicara Tritunggal itu apa sih? Istilah Tritunggal ini pertama kali digunakan oleh uskup dari Antioquia, namanya Theophilus dari gereja Timur. Dengan istilah Yunani namanya Triados. Tapi juga digunakan oleh seorang penulis Kristen dari Barat bernama Tertullianus dengan istilah Latin Trinitas. Gereja Barat adalah gereja yang menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa liturgisnya. Gereja Timur adalah tetap menggunakan bahasa yang digunakan oleh para rasul Injil dan bahasanya kitab suci perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani. Sampai sekarang bahasa resmi gereja Timur adalah gereja Yunani, bahasa Yunani, sebagaimana bahasa resminya gereja Barat di Vatikan sana adalah bahasa Latin. Jelas ini ya? Nah, berbicara tentang Tritunggal, landasannya tak lain adalah Yesus. Landasan dari ajaran Kristen yang benar itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana? Kita baca 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Kok mungkin tanya, kok panggilannya Romo? Baca 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 16. Pak Romo. 1 Korintus 5 ayat 14. Kenapa tidak muncul? Sampai 13. Sampai 4 ayat 15. 1 Korintus 5 ayat 14. 4 ayat 15. 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus,
Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Jadi para rasul mengajar orang tersebut untuk menyebut dirinya sebagai Bapa. Makanya sebetulnya para rasul itu Bapa, dan uskup juga Bapa. Yang dalam bahasa Latin berbunyi Pater. Bahasa Yunani juga Pater. Sampai sekarang, kalau presbiter itu panggilannya Pater. Kalau Bapak biasa, bahasa Yunani sekarang panggilannya Bapa. Pater itu lebih kepada Bapak Rohani. Di Indonesia juga mengikuti tradisi. Sebenarnya awalnya di Jawa. Ada dua kata yang dalam bahasa Jawa disebut digunakan untuk menyebut Bapak. Yang satu ya Bapak, bapaknya sendiri di rumah. Atau Bapak dalam pengertian Mister kalau bahasa Inggris. Dan Romo. Romo itu dulu sebutan untuk kaum ningrat. Bapak untuk kaum ningrat. Tapi karena sekarang tidak digunakan, akhirnya tokoh-tokoh agama yang menggunakan nama itu. Bukan hanya Kristen saja, bukan hanya Katolik saja, bukan hanya Ortodoks saja. Sekarang ada Romo Kiai, Romo Pedandel, Romo Inandito, sekarang semua. Jadi kata Romo itu adalah Bapak dalam pengertian Bapak rohani, karena Rasul juga disebut. Ya, nah itulah mengapa Bapak juga Rasul mengatakan kepada Timotius pada muridnya, aku bapakmu, kamu anakku. Coba baca 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah pasal 1 ayat 2. 2 Timotius 1 ayat 2. pasal 1. Ya. Kepada Timotius anakku yang Kasih. Nah, kalau Paulus menyebut Timotius anakku, tidak mungkin lah Timotius menyebut brur pada Paulus. Brur Paulus tidak mungkin. Kalau dia disebut anakku berarti manggil apa? Ya Bapak, ya Romo. Jadi panggilan Romo itu memang panggilan Alkitab gitu loh. Panggilan secara sejarah di dalam dari sejarah. Yang brur om itu malah bukan. Brur itu kan bahasa Belanda artinya saudara. Ya kan, om itu juga bahasa Belanda artinya paman. Ya kan? Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab, ya panggilannya memang Romo, Bapak. Jelas ya? Baik. Itu supaya nanti keluar tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan. Jadi kembali kepada Kekristenan. Kekristenan itu adalah agama yang sangat unik. Mengapa? Sebab landasan imannya adalah pribadi pendirinya. Kalau Kekristenan itu disebut agama itu boleh. Tapi bukan agamanya Yesus. Sebab kalau agamanya Yesus itu agama Yahudi, betul kan? Waktu hidup di dunia, Yesus agamanya apa? Agama Yahudi. Maka Kekristenan itu bukan agamanya Yesus, tetapi agama tentang Yesus. Kalau Islam bukan agama tentang Muhammad. Agamanya Muhammad artinya agama yang diajarkan oleh Muhammad. Buddha juga begitu. Bukan agamanya Buddha, bukan agama tentang Buddha, tapi agama, konsep filsafat yang diajarkan oleh Sang Buddha. Beda dengan Kristen. Kamu boleh mengikuti semua khotbah di bukit, tapi kalau tidak memiliki Yesus tetap bukan Kristen. Buktinya Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi mengikuti ajaran-ajaran khotbah di bukit, tetapi tidak mau terima Yesus sebagaimana yang diajarkan oleh Injil. Ya dia tetap orang Hindu, bukan orang Kristen. Ya, makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 kita baca. 1 Korintus 3 ayat 11. Tolong bacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada dasar lain. Bukan perpuluhan, bukan bahasa lidah, bukan hari Sabat, bukan ini. Dasarnya Kristen. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Ketika landasan awalnya kekristenan bukan Yesus Kristus, bahaya. Karena titik startnya sudah salah. Nanti sampainya juga salah. Titik startnya harus pribadi Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, Romo, bukankah kita semua percaya pada Yesus Kristus? Bunyinya iya, tapi mungkin identitasnya tidak. Buktinya, ada yang mengatakan Yesus Kristus itu jelmaan malaikat Mikael. Kita percaya itu kan? Siapa yang mengatakan Yesus Kristus adalah penjelmaan dari malaikat Mikael? Siapa itu? Saksi. Kita percaya itu? Enggak, ternyata mereka mengajarkan Yesus yang lain. Ada yang mengatakan Yesus Kristus adalah saudara kembarnya Lucifer. Siapa yang mengatakan itu? Orang Mormon. Kita percaya itu? Enggak. Ada yang mengatakan Yesus itu ya Allah Bapa itu. Siapa yang mengatakan? Ya banyak orang-orang Pentekostal. Berarti kalau gitu tidak semua yang berbunyi Yesus itu yang dimaksud Yesus yang sama. Maka kita diingatkan, kalau beriman yang tepat, jangan asal, jangan pokoknya, nggak ada pokoknya. Yang ada benar atau tidak, bukan pokoknya. Masa Yesus tidak dong. Di Brasil itu banyak pemain sepak bola namanya Yesus yang itu. Filipina juga ada orang namanya Yesus, ya kan? Yesus yang itu. Enggak. Jadi bukan sekedar label Yesus, enggak. Sebab kalau labelnya sama, isinya tidak sama, ya tetap barang yang berbeda. Injil yang berbeda. Kita baca di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ngeri kan? Seperti yang telah kami katakan, saya baca lagi ayat 8. Tetapi sekalipun kami di sini siapa? Para rasul, Paulus dan koleganya. Ya tak? Sebab yang nulis Galatia siapa? Paulus kan. Nah kalau baca kita harus itu. Jangan kami yang punya kaki. Enggak, siapa penulisnya? Kalau penulisnya Paulus berarti yang ngomong adalah Paulus. Tetapi sekalipun kami, yaitu Paulus dengan para rasul yang lain, atau seorang malaikat dari surga, biarpun namanya Jibril, Mikael atau siapapun, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Berbeda dengan apa? Dengan pendapat pendeta itu, dengan pendapat Romo itu, dengan pendapat penginjil itu, bukan. Dengan pendapatnya Romo Daniel, bukan persetan dengan pendapat Daniel. Romo Daniel tidak bisa menyelamatkan. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan Injil yang telah kami, siapa kami di sini? Para rasul berita. Berarti standarnya Injil yang benar itu siapa? Beritanya siapa? Beritanya rasul.
bukan berita aliran denominasi, bukan berita pendeta bernama besar atau romo yang terkenal, bukan. Injil yang benar adalah Injil yang diberitakan Rasul. Dan ketika Injil itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul, apa katanya? Terkutuklah dia. Sayang dong, sudah membela-bela Yesus tapi Yesusnya salah. Efeknya apa? Terkutuk. Ya, makanya jangan bangga merasa dapat pengungkapan baru. Ketika yang baru itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul, itu ajaran sesat. Nah, jangan senang yang baru-baru. Ajaran itu tidak dikarang oleh manusia. Kekristenan itu agama wahyu, ajaran yang sekali dan selamanya wahyu yang diberikan oleh Rasul. Selanjutnya, kita baca juga di dalam Yohanes pasal 2 Yohanes pasal 1 memang pasal saja. Ayatnya 10 dan 11. 2 Yohanes ayat 10 dan 11. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10. Nah, Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran, stop. Ia tidak membawa ajaran ini. Yang bicara siapa? Berarti ajaran ini maksudnya apa? Ya ajarannya Yohanes. Ajaran apa? Ajaran Rasul. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Kok sombong sekali, bukan masalah sombong. Rasul Yohanes ingin membela, ingin membentengi umat dari kesesatan, ingin membentengi umat dari ajaran yang keliru. Ayat 11. sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ternyata mengabarkan Injil yang bukan Injilnya para rasul itu perbuatan jahat. Mengapa? Sebab mendorong orang masuk neraka. Kalau sudah di neraka namanya mati kekal. Mana lebih jahat? Membuat orang mati kekal dengan orang yang mencuri. Ya mati kekal. Kalau orang mencuri masih bisa diobati, dia bertobat. Kalau orang ini sudah terlanjur masuk ke api kekal, siapa yang bisa menarik keluar dari sana? Makanya dikatakan dalam ini, barang siapa memberi salam padanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya. Makanya kalau masalah ajaran, hati-hati. Jangan setiap orang yang khotbah dianggap benar mentang-mentang bawa Alkitab. Oh itu hamba Tuhan, belum tentu kalau hamba nafsu gimana? Nah, sekarang kita tidak punya kriteria karena kita tidak tahu ajaran Rasulnya gimana. Kita baca Titus 3 ayat 10 dan 11. Titus 3 ayat 10 dan 11. Titus pasal 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Nah, karena bidat ini artinya orang ajaran menyimpang ini. Menyimpang dari apa? Dari standar. Standar ajarannya siapa? Ajarannya Rasul kan itu. Sudah 1-2 kali kalau misalnya nasihati berarti dia orang Kristen. Jadi bidat itu bukan orang luar. Kalau orang itu orang ajaran sesat kita tahu. Tapi kalau orang Kristen ngaku pendeta, ngaku romo, ngaku pastor, ngaku penginjil dan lain-lain, kita bisa keliru gitu loh. Makanya perlu dinasihati, buktinya itu masuk saudara misalnya itu.
Jadi yang membuat ajaran bidat itu justru orang Kristen, hati-hati dulu ya. Hendaklah engkau jauhi. Kenapa? Teruskan yang jelas. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Sesat, ajarannya sesat terus. Dan dengan dosanya Dosa terus menghukum dirinya sendiri. menghukum diri. Jadi ajaran sesat, ajaran bidat itu tidak netral, saudara. Itu menyesatkan, itu suatu dosa, itu sesuatu yang membawa hukuman. Makanya hati-hati kalau saja. Dan ajaran ini, ajaran Rasul ini tidak bisa dinego. Sudah itu diberikan, yaitu yang harus kamu lakukan. Kita baca di dalam Yudas 1 ayat 3. Ada yang punya Alkitab terjemahan lama? Ada nggak? Di situ ada nggak? Karena terjemahan baru ada kata-kata yang hilang di situ dan diterjemahkan tak. Ya, terjemahan lama. Di Deuterononika itu terjemahan baru. Yudas 1 ayat 3. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihatin kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, ini kata-kata dari Quran. Iman yang telah disampaikan. Ada kata Yunani yang bunyinya apas, artinya yang sekali dan selamanya telah disampaikan. Kata-kata sekali dan selamanya itu hilang dalam terjemahan baru. Entah kenapa. Artinya iman yang telah disampaikan kepada orang kudus, kepada umat percaya, itu adalah iman yang sekali diberikan para rasul, selama-lamanya ya iman itu gitu loh, nggak berubah-ubah gitu loh maksudnya. Itu yang harus dibela. Maka jangan terlalu antusias ketika ada orang mengajarkan ini baru, pewahyuan baru. Tidak ada pewahyuan baru yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Sebab standarnya adalah ajaran Rasul sekali dan untuk selama. Oke, Romo, saya tahu itu ajaran Alkitab. Lalu ajaran Rasul itu yang gimana? Itu pertanyaan saya. Ajaran Rasul itu yang gimana terus? Sebenarnya ajaran Rasul itu tidak aneh, mudah. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-32. Kisah para Rasul pasal 3 ayat. Pasal 2. Pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi para Rasul saksi tentang apa? Yesus yang dibangkitkan Allah, cuma itu. Makanya ketika saksi Yehova tidak percaya Yesus bangkit lagi, karena menurut mereka Yesus bangkit jadi uang, tubuhnya jadi uang, jadi gas, bangkit rohnya saja. Itu ajaran dari mana mereka? Berarti udah dari situ aja kriterianya udah jelas-jelas. Ketika Yesus mengatakan Yesus sudah disalibkan, ya tentunya ada bangkit, ya sudah, kita buat, tidak usah didiskusikan. Sebab ajaran Rasul ialah Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Kita baca dalam Kisah Rasul 3:15. Kisah Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ajarannya para rasul itu simpel. Yesus telah bangkit, dah titik. Nah, yang aneh, nah baru implikasinya yang mendalam nanti gitu. Tapi inti beritanya cuma simpel. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga kematian Yesus, penguburannya, kebangkitannya
itu menjadi pengakuan iman yang penting dalam gereja ulang-ulang. 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sebelumnya. Nah, berarti Paulus tidak ngarang. Dia menerima dari rasul sebelumnya. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sebab sesuai dengan kitab suci. 4, 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu yang sangat penting. Jadi landasan kekristenan adalah Yesus Kristus. Tapi Yesus yang telah mati, yang telah dikubur, dan yang telah bangkit. Oleh karena itu, kalau dalam gereja Purba, baik barat maupun timur, terutama dalam gereja Ortodoks zaman sekarang, perayaan terbesar bukan Natal, tapi Paskah. Dan kalau kami menghitung dari tahun ke tahun itu dari Paskah ke Paskah, mengapa? Sebab kalau Yesus lahir biarpun secara mujizat, lahir tanpa bapak manusia seperti diakui Quran juga. Tetapi kalau dia tidak mati, disalibkan, tidak bangkit, dikuburkan dan bangkit, dia bukan juru selamat. Makanya Isanya Al-Quran itu bukan juru selamat. Karena Isa itu tidak pernah mati disalib, menurut Quran, tidak pernah dikubur, dan tidak pernah bangkit. Biarpun diakui lahir tanpa bapak manusia. Jadi kalau orang menabuh gamelan gitu, gongnya itu kebangkitan Yesus. Gongnya kebangkitan Yesus. Apalagi Natal itu sekarang makin dikomersialisasi, malah makna rohaninya ada. Natal kok Santa Claus itu apa kaitannya dengan lahirnya Yesus? Ada? Enggak. Saudara tahu siapa Santa Claus? Itu uskup dari abad ketiga, dari kota Mira, di Turki. Nama aslinya Nikolaus, uskup Nikolaus. Yang kalau di gereja Ortodoks peringatannya diperingati pada tanggal Desember tahun berapa? Lupa saya. Diperingati itu Santa Claus yang benar, tapi itu tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesus. Nah, karena orang ini sangat dermawan. Menurut salah satu ceritanya, suatu hari dia selalu mengelilingi keuskupannya kalau malam lihat umatnya yang miskin atau umatnya yang apa. Suatu hari dia sampai ke satu rumah, ada kedengaran 3 orang menangis, perempuan dan 1 laki-laki menangis. Didengarkanlah di temboknya itu oleh dia di pintunya itu. Ternyata orang ini, bapak ini Buddha, punya anak perempuan cantik yang harus menikah. Dan menurut budaya di tempat itu, di zaman itu, yang memberi mahar itu bukan laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke laki-laki. Makin tinggi kedudukan laki-laki, makin besar mahar yang harus dibayar oleh pihak perempuan. Bapaknya tidak punya uang, anaknya pengen kawin, nangislah mereka. Nah, uskup Nikolaus dengar, kasihan. Nah, dia uskupan kan punya dana ya untuk membantu gitu. Lalu diambilkanlah barang-barang dari keuskupan. Mau masuk tidak bisa dan beliau tidak mau dilihat orang. Beliau memanjat rumah itu, di lubang asap dilemparkan barang untuk orang-orang itu melalui lubang asap. Pagi-pagi dilihat, ada uang, ada emas di dalam kantong itu. Kaget mereka. Dari mana? Baru ketahuan bahwa itu dari Santo Nikolaus. Di situ cerita berkembang bahwa Santo Nikolaus ini orang yang sangat dermawan. Dan itulah akhirnya ini berkembangnya terutama di barat, di negara Belanda, namanya jadi Sinterklaas. Jelas ya?
jadi dongeng. Sinterklas hanya orang Belanda banyak yang migrasi ke New York. Di New York mereka membawa tradisi mereka ini, tradisi yang sangat populer waktu Belanda masih di Indonesia. Mereka punya tradisi ini. Sinterklas dengan pembantunya kulit hitam namanya Zwarte Piet, Piet si hitam. Selalu itu zaman dulu ya, sekarang nggak tahu anak-anak sekarang. Itu waktu orang Belanda masih di Indonesia itu ada. Nah di Amerika itu berlanjut tradisi ini. Nah waktu itu perusahaan Coca-Cola ingin membuat iklan yang dapat diterima orang banyak. Nah itu kan orang-orang Belanda. Maka Sinterklas itu diubah, diberi baju warna Coca-Cola apa? Merah. Itu loh asal mulanya Santa Claus, lalu dicampur dengan mitologi yang berasal dari Skandinavia. Ada kakek dermawan yang selalu naik kereta es ditarik oleh beruang kutub. Nah, dari mitologi Belanda menjadi iklan Coca-Cola serta mitologinya bangsa Skandinavia, terbentuklah Santa Claus yang kita kenal sekarang. Sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Natal. Kita dibohongi para bisnismen untuk beli ini beli itu kata Santa Claus itu. Makanya kita harus tahu Injil yang benar, supaya nggak ngaco balau dan awan itu. Kita kembali, Injil yang benar adalah Kristus telah bangkit. Nah, lu kok simpel itu begitu dong? Iya simpel kelihatannya, tapi implikasinya nggak simpel. Mari kita lihat. Nah, kalau Kristus telah bangkit, itulah ajaran inti para rasul. Implikasinya apa? Kalau kita mengatakan upah dosa adalah maut dan Kristus mati, apa Kristus juga berdosa? Nah, itu pertanyaannya. Ya kan? Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya 17. Yohanes pasal 10 ayat 17. Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya. Nah, kalau dia memberikan nyawa artinya apa? Dia mati. Kalau dia menerima kembali nyawa itu artinya apa? Dia hidup lagi. Ya kalau gitu yang membuat dia mati siapa? Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripada Nah, tidak seorang pun yang mengambil nyawanya Yesus dari dia. melainkan Maksudnya. Jadi kalau tidak seorang pun yang mengambil nyawanya dari dia, bukan Bapa yang mengambil, bukan malaikat pencabut nyawa yang mengambil, apalagi ajaran itu tidak ada dalam kita. Itu ajaran Islam. Ada malaikat Israel yang mengambil pencabut nyawa. Ya toh? Bukan iblis yang mengambil, bukan dosa pula yang mengambil. Kalau itu matinya Yesus berbeda dengan mati kita. Kalau mati kita mati karena dosa. Upah dosa adalah maut. Mengapa kita mati? Karena dosa. Karena Yesus bukan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Jadi kalau itu Yesus mati karena apa? Karena kehendaknya sendiri. Kita bisa mati karena kehendak kita. Saudara nanti bulan Februari tanggal 15 datang ke rumah saya. Kenapa? Saya mau mati itu.
Nanti tanggal Agustus datang lagi apa? Karena saya hidup lagi. Bisa itu? Nah, enak. Lah Yesus itu bisa. Dia mati bukan karena dosa. Dia mati karena bukan dicabut oleh siapapun. Dia mati bukan karena Bapa yang mengambil arwahnya. Bukan. Dia mati karena kehendaknya. Jadi kalau dia mati karena kehendaknya, bisa dia untuk tidak mati karena kehendaknya juga. Ya bisa. Tapi memang dia harus mati untuk mengalahkan kematian itu. Upah dosa adalah maut. Kalau kematian dikalahkan, dosa juga dikalahkan, gitu loh artinya. Jelas? Maka melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, maksudnya aku berkuasa untuk mati kalau aku berkehendak. Aku berkuasa mengambilnya. Aku berkuasa untuk hidup lagi kalau aku berkehendak. Inilah tugas yang aku terima dari Bapa. Nah, dalam agama apapun yang punya kuasa atas hidup dan mati itu siapa? Tuhan. Ini ada manusia punya kuasa atas hidup dan mati. Berarti kalau itu siapa deh? Nah, itu dia. Dia adalah Allah. Karena hanya Allah yang punya kuasa atas hidup dan mati. Maka kebangkitan ini sangat penting sekali. Dibuktikan oleh kuasanya dia atas hidup dan mati yang ada pada kita. Jelas ya? Loh, dia mengajar Allah itu rokok, dia menjadi manusia, dia lakukan manusia. Oh, kalau begitu, dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Larinya ke sana. Loh, tapi dia juga berdoa pada Allah. Apa ada dua Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh gereja Korban. Jadi ajaran Tritunggal, ajaran pilihan Kristus itu bukan permasalahan filsafat, tapi permasalahan fakta, mujizat bangkitnya Yesus dari mati. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Nah, sebelum dunia ada, Kristus di mana katanya? Di hadirat Bapa. Wujudnya apa? Wujud kemuliaan tentunya belum wujud manusia. Dunianya saja belum ada, masa manusia ada. Kalau dia sudah ada sebelum dunia ada, dia sudah ada belum bernama Yesus dan tidak berwujud manusia. Jelas? Makanya kita menjadi kitab suci juga jangan dilewati itu aja renungkan, ini maknanya apa sih? Logikanya apa sih? Nah, kalau dia sudah ada sebelum dunia ada, dia adalah Allah. Dua dong. Gitu kan. Ada Allah Bapaknya dan ada dia yang dihadiratnya. Gitu kan? Tidak ada gitu. Kita baca dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya Yohanes 17 ayat 5 berkata demikian. Kini dan sekarang Doxasone si Pater, dan sekarang muliakanlah aku padamu ya Bapa. Para seatu kepada dirimu sendiri,
tidak usah dengan kemuliaan iexoechon yang aku telah punya. Protuton kosmo, sebelum adanya dunia, ine parasi, di lingkup sekitar. Jadi bukan dia kira parasi itu lingkup sekitar. Nah, sekitarnya itu di mana? Kalau yang nanti turun ke dunia menjadi orang namanya Yesus, dan itu sudah ada pada Bapa, dia dikatakan parasi, lingkup sekitar. Lingkup sekitarnya di mana? Di atasnya, bawahnya, kirinya, kanannya, depannya, belakangnya. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya dalam Allah tidak ada belakang, depan, kiri, kanan. Kalau ada istilah itu, istilah hiasan supaya dimengerti manusia. Kalau begitu, sosok yang nantinya jadi orang namanya Yesus yang sudah ada di sana sebelum ada dunia ini, ada di mananya Allah. Kita baca dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di mananya? Di dalam. Kalau ada dia ada di dalamnya Allah, ada dua Allah atau satu Allah? Kalau dia ada di dalamnya Allah, ada dua Allah atau satu Allah? Iman Kristen tidak percaya ada dua Allah. Loh, kok ini omong-omongan dalam doa? Ya, saya jelaskan juga. Yang penting kita tahu bahwa dia ada di dalamnya Allah. Sebagai apa? Itu. Sebagai apa dia ada di dalamnya Allah? Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, maksudnya Allah Bapa ya, bukan lihat. Terus, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. jadi dia yang menjadi penyata, yang menyatakan Allah Bapa. Tempatnya di mana? Di pangku Bapa. Kata pangku ini jangan dimengerti selfish. Sebab Allah itu roh. Roh itu tidak punya tulang, tidak punya daging, jadi tidak punya kaki untuk bersilang. Supaya dana yang di pangku. Mari kita baca Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 39. Lukas pasal 24 Ayat 37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kata hantu itu bahasa aslinya menehma, artinya roh. Mereka menyangka melihat roh. Terus, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? terus, Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulang. nah, karena roh tidak punya daging dan tulang. Kalau Allah itu roh, berarti tidak punya daging dan tulang, tidak berbentuk seperti orang. Taunya bentuknya gimana? Ya nggak tahu. Allah itu ada tapi tidak ada bentuknya. Wujudnya roh, wujudnya gaib. Makanya biarpun dia disebut Bapa bukan berarti dia laki-laki. Karena tidak punya anggota tubuh, berarti tidak punya kelamin pula. Kalau gitu, kenapa dia disebut Bapa Allah yang satu ini?
1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya, udah tuh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Betul artinya. Sebenarnya Bapa manusia di dalam rumah tangga, dia asal rezeki dari rumah tangga itu. Dia asal otoritas dalam rumah tangga itu. Dia asal pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga itu. Dia asal yang menumbuhkan anak-anak dalam rumah tangga itu. Dia asal perlindungan dari rumah tangga itu. Berarti Bapa adalah asal dari segala sesuatu dalam suatu rumah tangga. Kalau Allah itu di surga, artinya dia asal segala sesuatu yang menumbuhkan, yang mendidik, yang menuntun ciptaannya. Nah, kalau sebelum ada ciptaan, apa dia tetap Bapa? Kalau artinya Bapa adalah dia merupakan asal usul segala sesuatu. Iya. Dia tetap Bapa karena Allah itu kekal, maka sebutan Bapa juga harus kekal. Nah, kalau itu apa yang keluar dari dia? Firman-Nya tadi. Aku keluar dari Bapa, itulah firman-Nya. Itulah yang disebut sebagai duduk di pangkuan Bapa. Karena pangkuan itu artinya bukan kaki yang bersilau. Pangkuan artinya kedekatan yang amat dekat, yang dapat kita katakan di dalam. Maka kalau itu dari dalam Bapaknya keluar yang disebut anak tunggal. Nah, kalau itu anak tunggal itu yang ada pada Bapa. Karena Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, karena dia orangnya itu. Maka dia bukan banci pula. Kalau dia bukan laki-laki, mana mungkin dia punya istri? Sebab kalau istri dari satu jenis harus sesama jenis. Kalau manusia, istrinya harus manusia perempuan. Kalau itu binatang, anjing jantan harus anjing betina. Kucing jantan, ya kucing betina. Kalau Allah laki-laki harus ada ilah perempuan, kan gitu. Tapi karena Allah itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, berarti dia tidak punya istri, dia tidak punya suami, dia tidak punya anak dalam arti kawin mawin. Jelas? Jadi kita orang Kristen tidak takut dengan kata lam yalid walam yulad atau Islam. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Memang iya. Kalau beranak dalam pengertian kawin ya tidak. Kalau diperanakan siapa? Orang tuanya siapa? Orang tuanya Allah yang satu itu. Ya tidak ada. Dia tanpa awal, dia tanpa akhir. Nah, kalau itu anak ini siapa? Anak ini yang di pangkuan Bapa, yang keluar dari Bapa ini. Kita baca Ibrani 1 ayat 2. Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anak itu Allah telah menjadikan alam semesta. Padahal kita tahu alam menjadikan semesta itu oleh apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan? Allah. Ayat 3. Berfirman Allah. Stop. Ayat yang ke-6.
Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 9. Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 11. Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 14. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah menciptakan melalui apa? Dan menurut Ibrani saja 2, Allah menciptakan melalui apa? Anak. Jadi kalau itu anak itu siapa? Yang disebut anak Allah adalah firman-Nya Allah. Kok bisa orang? Firman itu apa sih kalau bahasa biasanya orang biasa? Kata-kata. Kata-kata seseorang ada di mananya orang itu. Sehingga dirinya orang itu seolah-olah mengandung kata-katanya sendiri. Kalau demikian kata-katanya Allah juga ada di dalam Allah. Seolah-olah Allah mengandung kata-katanya sendiri. Makanya dia mengatakan aku keluar dari Bapa. Berarti tadinya di dalam Bapa. Kata-kata yang dikandung Allah dalam dirinya itu juga keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan. Kalau dalam dunia fisik, yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya apa? Anak. Itulah sebabnya firman-Nya Allah yang dikandung dalam diri Allah, tapi juga yang keluar dari Allah itu disebut anak Allah. Jelas? Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Nah, siapa sebagai anak tunggal Bapa? Firman. Jadi dalam Alkitab yang disebut anak Allah itu identik dengan firman Allah. Bagi Yesus ya. Karena ada yang lain yang disebut anak Allah, tapi bukan itu artinya. Orang yang mendamaikan juga disebut anak Allah, gitu kan? Malaikat juga disebut anak Allah, ya kan? Kita percaya pada Yesus diangkat menjadi anak Allah, tapi artinya bukan itu. Makanya Yesus disebut anak tunggal. Allah ada berapa? 1. Firman-Nya ada berapa? 1 juga. Firman tadi disebut apa? Anak. Anak yang cuma 1 itu apa istilahnya? Anak tunggal. Maka biarpun ada macam-macam anak-anak Allah, Yesus tetap anak tunggal, sebab untuk Yesus anak ini artinya adalah firman yang satu-satu. Jelas saudara? Memang dalam perjanjian lama belum jelas bahwa firman Allah itu memiliki pribadi. Atau dalam bahasa Yunani memiliki hipostasis. Itu baru jelasnya setelah dia jadi manusia. Ternyata firman Allah ini memiliki pribadi. Artinya memiliki kesadaran. Jadi kalau pribadi jangan dipikir ada bentuknya kayak orang, itu enggak. Memiliki kesadaran. Makanya Allah bisa mengasihi firman-Nya. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Kamu bacakan? Iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kerjanya Bapa sebelum dunia ada apa? Mengasihi, yang disebut anak atau firman. Kalau dia tanpa wujud bisa dikasih.
Kita bisa mengasihi pohon pisang? Ya tidak bisa. Bisa mengasihi suara? Tidak bisa. Makanya firman-Nya Allah ini karena dapat dikasih, berarti dia punya pribadi, punya kesadaran beda dengan kata-katanya manusia. Dan firman itu juga sebaliknya dapat mengasihi. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa, sehingga di dalam diri Allah yang satu ini ada cinta kasih dibalik antara Allah dengan firman-Nya dengan Allah, menunjukkan mereka itu memiliki kesadaran, memiliki pribadi yang dapat saling mengasihi. Jelas? Ada analoginya tapi tidak persis, sebab Allah bukan manusia. Kita mengerti kalau kata-kata kita ya di dalam kita satu dengan kita. Kata-katanya Allah juga gitu. Tapi yang berbeda adalah kata-kata kita tidak bisa mengasihi kita. Kita tidak bisa mengasihi kata-kata. Wah, padamu orang gila itu namanya. Kalau manusia tidak bisa. Tapi Allah bisa karena kata-katanya mempunyai hipostasis, mempunyai kesadaran. Ya itu dulu saudara, kita break dulu, nanti kita lanjutkan. Bagaimana, bermanfaat? Oke, kita lanjutkan nanti.